Shalom semuanya. Shalom. Kita merayakan Natal, amin. Amin. Sebab dia lahir untuk menebus dosa-dosa kita. Yes. Dan dia bangkit untuk menyelamatkan kita, amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kita sama-sama tepuk tangan kita. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Oh, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Sama-sama nyanyikan. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia Tuhan kami, dia mati untuk kami. Percaya Tuhan bangkit bagi kami semua. Kelahiran-Mu menyelamatkan kami. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sama katakan, sang penebus juru selamat dunia. Kebikungan bagi Tuhan kita, haleluya. Kesukaan bagi dunia, sebab dia lahir untuk menebus dan menyelamatkan kita. Joy to the world. Kita sama-sama tepuk tangan kita. Haleluya. Sama-sama nyanyikan joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let earth be seen. Let every heart, let
siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia lebih lagi. Ya Allah, basyara Allah, ya Allah, basyara Allah. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih buat hadiah yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan telah lahir untuk menyelamatkan kami, menebus kami. Ya Allah, basyara Allah. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kita sembah Dia. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita sama-sama nyanyikan dari awal dengan sungguh-sungguh. Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Sama-sama nyanyikan. Oh Yesusku, oh Yesusku, makasih Tuhan. Kau Tuhan penuh kasih, telah berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu
sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Mari kita angkat tangan kita, sembah Dia dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji. Mari kita tinggikan Dia. Ya Allah, masyarakat. Dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Kau ditinggikan Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Lebih lagi mari kita tinggikan Dia. Dalam masyarakat. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Sembah dan puji. Sembah dan puji. Kau yang diagungkan Tuhan. Ya Allah, masyarakat. Dia sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Mari kita agungkan Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Oh, come let us adore Him. 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 The Lord, oh, come let us adore Him. Oh, come let us. Kau yang ditinggikan Tuhan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. The Lord, oh, come let us. Sama-sama nyanyikan. Kau yang terima Tuhan semua pujian, hormat, kemuliaan, semua penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kau yang telah lahir ke dunia ini yang menyelamatkan dan menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau senantiasa memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Dari segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan.
Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah, saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah, saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa.
4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam kemenangan. Pada program hari ini kita akan belajar secara hidup dengan pilihan positif atau hidup dengan pilihan negatif. Kekasih-kekasih Tuhan, tema yang kita akan pelajari bersama adalah PSBB positif vs PSBB negatif. PSBB yang resmi artinya adalah pembatasan sosial berskala besar. Dan itu benar. Di antaranya kita harus cinta kerja. Artinya C itu cuci tangan, cinta cuci tangan. Kerja itu pakai masker dan jaga jarak. Tetapi saya membuat juga istilah baru supaya kita bisa belajar sisi positif dan negatifnya. Yang negatif dulu ya, PSBB adalah negatifnya pesimis, stres, bosan dan bingung. Jadi sudah pesimis, stres, bosan dan bingung. Tetapi yang positif adalah penuh sukacita, banyak berkat. Saya ulangi, penuh sukacita, banyak berkat. PSBB juga. Jadi kita akan coba memilih, karena hidup ini pilihan. Setiap saudara dan saya bangun tidur, kita langsung diketemukan kepada pilihan. Sejak lahir bahkan kita mengalami pilihan. Begitu kita sekolah SD, kita memilih SD yang mana. SD negeri, SD swasta, SMP memilih lagi. Begitu beranjak kuliah, memilih lagi, bukan hanya memilih kampus, tapi memilih fakultas. Bahkan kalau Anda berkata begini, saya nggak mau memilih, Anda sudah memilih. Memilih tanpa pilihan. Kekasih-kekasih Tuhan, Anda memilih PSBB dalam arti yang positif atau PSBB dalam arti yang negatif. Memang PSBB yang asli namanya artinya, singkatannya artinya adalah pembatasan sosial berskala besar. Tapi menjadi arti yang negatif waktu kita pesimis, stres, bosan dan bingung, itu negatif. Tetapi kalau kita mau belajar yang positif, ada cara-caranya. Nasnya saya akan ambil dari 1 Korintus 2 ayat 9. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan begini, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada perkara yang besar dari ayat ini, saya akan hanya bahas satu ayat ini. Ini namanya sharing dari satu ayat. Apa yang menarik? Kalau Anda mau yang positif, ayat ini akan menuntun kita. Tapi kalau Anda memilih yang negatif, coba Anda koreksi. Posisimu sedang pada PSBB yang negatif atau PSBB yang positif. Biasanya ketahuan dari karakter Anda tiap hari, suka marah-marah, suka emosi, atau Anda suka senyum. Ada orang loh, naik mobil, naik motor, ketemu lampu merah marah. Kenapa merah? Loh, nah kalau hijau terus, bagaimana lalu lintas? Anda masuk gedung, loh kenapa liftnya masih di atas? Kok enggak siap? Anda harus melewati tahap-tahap.
Sehingga ada beberapa orang lagi naik mobil, ada ning-nong kereta api. Kenapa kereta api lewat? Ada yang nerobos dan bablaslah. Kekasih-kekasih Tuhan, PSBB dalam arti negatif adalah pesimis yang pertama, lalu stres, lalu bosan dan bingung. Coba Anda dan saya periksa diri, apakah Anda masuk di PSBB yang negatif ini? Yang pesimis, arti orang yang pesimis, ciri-cirinya sebagai berikut. Orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan. Merasa terus-menerus khawatir, kalah, rugi, celaka, dan kawan-kawannya. Dan orang model pesimis ini mudah putus asa. Harapannya tipis pengharapan. Anda perlu tahu, pemain sepak bola yang pesimis akan ditarik oleh pelatih. Harus optimis. Bahkan tinggal 2 menit terakhir, injury time, masih bisa bikin gol dan menang. Hari-hari ini Anda jangan terjebak dalam PSBB yang negatif, pesimis. Pesimisme adalah paham yang menganggap bahwa segala sesuatu yang ada pada dasarnya adalah buruk atau jahat. Ingat, pandemi corona COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh negara, bukan hanya di satu kota. Kata pesimisme ini, Anda menghadapi pandemi, menghadapi krisis dengan sikap yang negatif. Kata pesimisme berasal dari kata bahasa Latin, yaitu pessimus, yang artinya terburuk. Penganut paham ini akan melihat bahwa hidup selalu berisi kejahatan. Sekalipun secara nyata selalu ada kebaikan, tapi orang pesimis mengabaikan kebaikan, mengabaikan kemuliaan, justru melihat hanya kejahatannya saja. Dengan demikian, gambaran hidup yang ditampilkannya adalah suram, madesu, masa depan suram. Dan tidak ada harapan, perasaannya sedih, murung, putus asa, sakit, dan cenderung pengen mati. Hidup segan mati gak mau. Hal ini adalah pilihan yang salah. Setelah pesimis, PSBB yang kedua, yaitu S kedua, yaitu stres. Biasanya orang yang stres dia tidak merasa stres. Ingat, hidup itu proses, jangan banyak protes, nanti bisa stres. Apa yang terjadi atas pandemi ini adalah bagian dari proses hidup. Tapi kenyataannya kalau Anda memilih stres, bahaya. Warning buat kita, termasuk buat saya. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau semangatnya semangat yang kacau. Udah, terserah. Sekalian, Anda jangan kaget, ada seorang yang punya keluarga yang ditetapkan untuk dikubur secara COVID, protokoler COVID, tapi dia tidak terima, dia mencoba untuk tangannya meraih itu keluarganya yang sudah meninggal, lalu ditaruh ke mulutnya, ke hidungnya, enggak COVID, enggak apa-apa. Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi dan memang keluarganya COVID, bisa menambah penderita yang lebih banyak. Situasi tersebut akan memicu respon tubuh baik secara fisik ataupun mental dan jiwa. Lama-lama orang yang terus-menerus stres bisa sakit mental dan seterusnya. Kekasih-kekasih Tuhan, ada banyak kisah yang pernah kita dengar, bahkan alami sendiri, bagaimana tangan Tuhan yang kuat menolong kita tepat pada waktunya. Kadang kesusahan dapat dibalikkan Tuhan menjadi pintu berkat bagi kita. Kalau Anda sudah menghindari pesimis, menghindari stres, hindari juga yang namanya bosan. Jangan bosan.
Hidup ini terlalu indah kalau kita memilih bosan. Jadi jangan memilih PSBB yang negatif, yaitu pesimis, lalu Anda dan saya stres, akhirnya bosan, dan terakhir bingung. Kalau terus bingung bisa linglung. Kalau bingung bisa linglung, lalu akhirnya hopeless, tidak ada harapan. Sehingga ada beberapa orang yang nekat mencoba mengakhiri hidup, mencoba nekat dengan narkoba, nekat dengan bergaul secara ngaco, berteman secara bebas, dan akhirnya sebagian ada yang jatuh, dan akhirnya mohon maaf, mati sebelum waktunya. Kembali kita akan bedah 1 Korintus 2 ayat 9. Di surat Korintus ini, Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus yang juga mengalami kondisi yang hampir sama dengan hari-hari ini. Kota Korintus, kota yang cukup maju pada zaman itu. Korintus adalah salah satu kota di mana Paulus pernah cukup lama tinggal, yaitu sekitar 1,5 tahun. Itu sebabnya Korintus adalah menjadi jemaat yang juga dikasih oleh Paulus. Di mana itu tercermin dari surat-surat Paulus yang begitu detail, dalam, dan sangat powerful. Apa yang menarik? Paulus bersama dengan Aquila bersama-sama bekerja membuat tenda di kota ini. Jadi Paulus bukan melayani seperti Petrus yang full time, tapi dia tent maker, pekerja tenda. Dia full heart, dia full time dalam arti waktunya untuk Tuhan, sehingga dia menjadi pelayan Tuhan yang powerful. Paulus bekerja, melakukan pekerjaan yang kasar untuk menunjang hidup dirinya. Membuat tenda itu hari ini dan membuat rumah, properti. Sambil terus memberitakan Injil tanpa support, gereja pusatnya nggak ada waktu itu. Pusat misinya pusatnya nggak ada. Dan dia terus mendirikan untuk jemaat di Korintus terbangun. Dengan pekerjaan membuat tenda ini, Paulus mendapat kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang berbagai golongan, berbagai segmen. Dan itu kesempatan dia untuk memberitakan kabar baik. Hari-hari ini waktu yang terbaik, the best. Pastikan Anda memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang PSBB-nya negatif. Orang-orang yang pesimis, Anda jangan ikut pesimis. Buat dia optimis. Orang-orang yang stres, ajak dia untuk bangkit. Orang-orang yang sedang bosan, ajak dia untuk kreatif. Orang-orang yang bingung, ajak dia untuk punya pegangan dan punya pengharapan. Tidak hanya menghadapi tantangan dari faktor pekerjaan sehari-hari, namun juga dari orang-orang Yahudi di Korintus. Orang-orang Korintus, orang-orang Yahudi di Korintus memusuhi Paulus. Karena berita Mesias yang disalib belum diterima oleh orang Yahudi waktu itu. Tapi Paulus tidak pernah menyerah. Untuk dia terus melaksanakan yang namanya misi dan pekerjaan Tuhan di Korintus. Penolakan dari Yahudi ini membuat Paulus tahu bahwa Tuhan menginginkan banyak orang dari bangsa-bangsa lain dimenangkan. Ingat baik-baik, termasuk dari antara orang-orang Korintus. Karena orang Yahudi yang bangsa pilihan Allah menolak, Tuhan memilih bangsa lain. Bangsa Yahudi adalah seperti pokok zaitun, sedangkan bangsa lain adalah yang dicangkokkan. Apa yang menarik dari 1 Korintus 29 ini? Anda dan saya akan belajar yang namanya 3 berkat. Kalau Anda masuk dalam PSBB yang positif, 3 berkat ini kita dapatkan dari 1 Korintus 29. Kita naikkan pujian ini. Pujian ini berisi 3 berkat waktu kita melakukan PSBB secara positif. Penuh sukacita, berkat, berlimpah-limpah turun. Banyak berkat waktu kita penuh sukacita. 1 Korintus 29. Apa yang tak
pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. PSBB secara positif adalah penuh sukacita, banyak berkat. Penuh sukacitanya dengan apa? Dari 1 Korintus 29 ada 3 berkat. Memang ada banyak berkat, 3 yang utama. Tapi ini merupakan inti dari segala berkat yang tersedia. Mari kita lihat ada 3 batasan yang sering membelenggu dan menggetarkan jiwa serta roh kita, yaitu mata, telinga, dan pergumulan dalam hati. Kalau orang sudah dibereskan hatinya dengan melihat secara benar, mendengar dengan tepat, semuanya beres. Mau PSBB ulang, PSBB rangkap, double, direm, digas PSBB-nya, tenang aja hatinya. Karena sudah kita kuasai. Namun Tuhan Allah sendiri dapat membalikkannya dan menjadikan pintu berkat untuk kita. Waktu kita bisa melihat sesuatu dengan benar, mendengar dengan benar, dan hati kita akhirnya menjadi benar. Yang pertama, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ini bicara, kata mata yang digunakan dalam kalimat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ophthalmos. Apa itu ophthalmos? Ophthalmos memiliki 2 arti, yaitu mata secara jasmania dan mata secara metafora, penggambaran dari mata dari pikiran, rupa-rupa pengetahuan. Ada sebuah kisah yang menarik di negeri China. Ada kaisar yang sakit-sakitan. Untuk dia mau sembuh, dia datang ke orang bijak. Dan orang bijak itu memberi sebuah ketentuan supaya kamu cepat sembuh dan umur panjang. Semua yang kamu lihat di istana, di manapun, harus menjadi warna hijau. Hijau. Istanamu warna hijau, kendaraanmu warna hijau. Bahkan kalau perlu, kudamu juga cat warna hijau. Semuanya hijau. Dan heran, begitu dilakukan, sampai juga pegawai-pegawainya, hamba-hambanya, bajunya seragam hijau semua. Sandal, sepatu warna hijau. Dan memang si kaisar itu menjadi sehat. Namun waktu orang bijak itu datang, kaget setengah mati orang bijak. Kenapa harus begini ekstrim? Sebenarnya sangat sederhana. Kamu pakai kacamata hijau, selesai. Semuanya menjadi hijau. Tanpa kau memaksa orang memakai baju hijau, nasi warna hijau, bisa namanya stres hijau namanya. Jadi hari ini Anda tinggal rubah kacamata saudara. PSBB pandang dengan mata yang positif. Waktu Anda dan saya bisa melihat secara mata yang positif, maka semuanya positif. Pastikan hari-hari ini apa yang tidak pernah dilihat oleh mata sedang disediakan. Saya punya banyak pengalaman. Saya berasal dari desa. Bapak ibu saya guru SD dan orang tua saya punya banyak anak.
Mereka anggota KB, bukan keluarga berencana, keluarga besar. Anaknya 8, saya anak nomor 5. Waktu kecil saya bukan miskin, melarat tepatnya. Sekolah SMA hampir nggak bisa bayar. Saya jualan es lilin, saya jadi ball boy, ambil bola tenis. Saya bahkan melayani pelayanan di gereja pertama, ngepel gereja, cuci WC, kuli bangunan di gereja, semuanya bukan digaji, sukarelawan. Saya cita-citanya waktu itu yang dilihat di mata saya, pengen menjadi gembala seperti gembala saya yang saya lihat di desa saya. Jemaatnya kira-kira 50 orang, saya bilang, wah keren kalau nanti satu saat saya jadi gembala seperti ini. Tapi Anda tahu, hari ini saya keliling 50 kota. Melayani berbagai pelayanan yang tidak pernah saya lihat. Bahkan Tuhan bawa ke luar negeri, ke benua lain. Semua oleh anugerah. Bahkan hari ini lewat pelayanan online, kayak buat sekolah akhir zaman, ada murid dari Amerika, dari Australia, dari Korea, dari Eropa. Sedang kami tunggu murid dari Kutub Utara dan Kutub Selatan, belum ketemu. Yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang kedua, tidak pernah didengar oleh telinga. Hari-hari ini pastikan Anda kalau dengar di telingamu nggak salah. Dengarkan firman Tuhan lebih banyak, jangan hoak-hoak yang aneh, yang belum tentu benar. Tidak pernah didengar oleh telinga. Kata telinga dalam kalimat ini memakai bahasa Yunani yaitu ous. Ous memiliki dua arti, sama. Telinga secara jasmania, juga metafora dari rupa-rupa pemahaman akan pengertian dan pengetahuan. Pastikan Anda dan saya hari-hari ini tidak salah dengar dan siap-siap menerima yang namanya kabar-kabar baik yang belum pernah engkau dengar. Saya banyak mengalaminya. Tiba-tiba orang mengatakan, nelpon, memberi kabar bahwa saya diberkati, saya disembuhkan oleh pelayanan media yang tentunya Tuhan percayakan untuk saya layani. Dan yang ketiga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Kata hati dalam bahasa Yunani adalah kardia. Memiliki arti yang sangat dalam. Jantung merupakan pusat sirkulasi darah dan karenanya dianggap sebagai pusat kehidupan fisik. Menunjukkan pusat dari semua fisik dan spiritual kehidupan. Kalau jantungnya mogok, selesai semuanya. Tetapi Anda tahu hati itu lebih dalam dari jantung. Orang yang hatinya disakiti, seluruh tubuh jiwanya sakit, akhirnya rohnya sakit. Hati itu mewakili jati diri kita. Orang yang hatinya gembira, seluruh jiwa dan tubuhnya gembira. Pastikan yang tidak timbul dalam hatimu disediakan waktu Anda mengikuti firman-Nya. Dari semua batasan nyata itu, kita akhirnya bisa merenungkan bahwa ayat 9b semua disediakan Allah untuk kita yang mengasihi Dia. Semua yang disediakan itu karena kita mengasihi Dia. Ingat, semuanya yang tidak kita lihat, tidak kita dengar, tidak timbul di hati kita, disediakan bahasa Inggrisnya adalah prepare. Bahasa Yunani adalah hetoimaso. Hetoimaso adalah punya arti membuat siap, menjadikan semuanya siap. Seperti kebiasaan kuno di mana seorang akan mengirimkan utusannya di hadapan raja sebelum mereka melewati suatu negeri supaya perjalanan mereka mendapatkan izin dari yang raja yang dilewatinya dan semuanya dilancarkan. Kalimat semuanya disediakan Allah menggunakan keterangan waktu yaitu auris atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan bentuk past tense atau bentuk lampau. Jadi Tuhan sudah menyediakan jauh hari. Jadi Anda jangan pernah takut.
Nabi Elia dipelihara oleh hanya seorang janda yang miskin. Namun janda itu akhirnya tidak kekurangan sampai terjadi yang namanya pemulihan. Hari-hari ini 5.000 orang dipelihara oleh pengubah anak kecil membawa 5 roti dan 2 ekor ikannya. Sebelum kita berdoa, biarlah kita punya sikap yang benar. Kalimat untuk mereka yang mengasihi dia menggunakan keterangan waktu yaitu present tense. Yang berarti bahwa secara terus menerus 7 hari 24 jam untuk kita mengasihi Tuhan. Ada 3 tingkatan mengasihi. Yang pertama adalah mengasihi dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi. Waktu Yesus ditanya, apa hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan segenap jiwaku. Ku mengasihimu dengan segenap hati dan akal budiku. Yang kedua, mengasihi dengan memegang dan melakukan perintah Allah. Yohanes 14 ayat 21 berkata, siapa yang memegang perintahku dan yang melakukan, dialah yang mengasihi aku. Bukan hanya mengasihi dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, tapi mengasihi dengan memegang dan melakukan perintah Allah. Dan yang ketiga, puncaknya, mengasihi dengan menggembalakan domba. Yohanes 21 ayat 16c berkata, kata Yesus, jika engkau mengasihi aku lebih dari yang lain, gembalakanlah domba-dombaku. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Terima kasih, biarlah kami siap memasuki PSBB yang positif, yaitu penuh sukacita, banyak berkat. Dan kami siap menerima apa yang belum pernah kami lihat, kami dengar, dan kami pikirkan di hati kami. Belum timbul di hati kami. Kami siap punya tingkatan kasih yang pertama. Mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Mengasihi dengan melakukan dan memegang firman Tuhan. Dan mengasihi dengan mengembalakan domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Biarlah kami dan seisi rumah kami terus memasuki PSBB, model apapun tantangannya, kami tetap memilih yang PSBB positif, yaitu penuh berkat. Penuh berkat, karena kami mulai memilih PSBB yang positif, yaitu penuh sukacita, banyak berkat bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lagu Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000
di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripada